Riwayat-riwayat yang terdapat di dalam buku-buku sirah yang mengungkapkan pembangunan dan pemeliharaan Ka'bah. Walaupun sebagian riwayat-riwayat tersebut tidak otentik jika ditinjau dari sudut periwayatannya, tetapi telah memberikan penjelasan bahwa pembangunan Ka'bah telah dilakukan beberapa kali, bahkan sampai 10 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Melanjutkan pembahasan kita terkait sejarah Nabi. Setelah pada edisi sebelumnya kita telah membahas tentang kabar akan datangnya Rasul penutup dan pernikahan Nabi dengan Khadijah. Pada video ini kita akan membahas peristiwa selanjutnya, yaitu peristiwa renovasi Ka'bah. Dalam peristiwa ini Nabi kita Muhammad SAW juga ikut berperan dalam renovasi Ka'bah. 10 tahun setelah pernikahan dengan Khadijah, yaitu saat usia Muhammad menginjak 35 tahun, tepatnya 5 tahun sebelum kenabian, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada saat itu berupa susunan batu-batu, lebih tinggi dari badan manusia kurang lebih 4 meter, yang dibangun sejak masa Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, tanpa ada atapnya. Hal ini menyebabkan banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga di dalam Ka'bah, yaitu barang-barang persembahan dari orang-orang yang datang berziarah ke Ka'bah, seperti emas, perak, permata, sutra, dan lain-lain. Dengan kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. Diperparah lagi dengan datangnya banjir bandang yang menyapu Mekah hingga meluap sampai Baitul Haram, sehingga membuat bangunan Ka'bah semakin lemah dan bisa runtuh kapan saja. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi keraguan antara merenovasi atau membiarkan saja bangunan Ka'bah seperti apa adanya. Mereka takut untuk merobohkan atau mengubah-ubah Ka'bah karena kesakralan bangunan tersebut. Mereka juga khawatir akan mendapat bencana atau murka dari Allah jika mereka melakukan hal itu. Tapi kemudian mereka sepakat untuk berhati-hati dalam memilih sumber dana renovasi, dengan tidak mau menggunakan uang yang berasal dari perbuatan dosa, seperti pelacuran, judi, riba, dan sebagainya. Singkat cerita, masuklah pada hari pertama proses renovasi Ka'bah. Setelah suku-suku Quraisy sudah berkumpul di sekitar Ka'bah, tidak ada satupun orang yang berani memulai peruntuhan bangunan Ka'bah. Mereka ketakutan akan datangnya murka Allah bila berani merobohkan dan mengubah bangunan Ka'bah, walaupun bahwa hanya menggunakan dana yang halal dalam proses renovasinya. Mereka hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Hingga akhirnya, Al-Walid bin Al-Mughirah mengambil kapaknya dan mulai meruntuhkan bangunan Ka'bah. Setelah kaum Quraisy melihat bahwa tidak terjadi apa-apa pada Al-Walid, barulah mereka mengikuti Al-Walid meruntuhkan bangunan Ka'bah. Mereka terus bekerja meruntuhkan bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangunnya kembali.
Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Ketika Ka'bah dibangun kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pamannya Al-Abbas ikut serta mengangkat batu. Al-Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taruhlah sarungmu di atas pundakmu agar menjagamu dari goresan batu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Namun tiba-tiba beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersungkur ke tanah, pingsan. Mata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ke langit. Saat tersadar, beliau berkata, "Itu gara-gara jubahku, itu gara-gara jubahku." Lalu beliau mengikatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan, setelah itu tidak pernah terlihat lagi beliau menampakkan auratnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga dijadikan sebagai pijakan para ulama untuk membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa besar sejak sebelum kenabian. Padahal saat itu telanjang bukanlah suatu tindakan yang dibenci masyarakat jahiliyah. Bahkan mereka melakukan ibadah tawaf pun dalam keadaan telanjang. Kemudian kebiasaan ini dihapus oleh Islam dan dilarang oleh Rasulullah SAW dengan memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat melaksanakan haji tahun 9 Hijriah. Beliau SAW mengumumkan, setelah tahun ini tidak boleh ada musyrik. Setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik yang melakukan ibadah haji. Dan tidak boleh ada orang telanjang melakukan tawaf. Masing-masing suku Quraisy merenovasi bagian yang menjadi kewajibannya dengan baik dan tidak timbul permasalahan. Hingga sampai pada peletakan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Masing-masing kabilah berebut dan merasa berhak untuk meletakkannya. Perdebatan tak bisa dihindari. Hampir saja menimbulkan pertikaian dan berkobarnya api peperangan di antara mereka. Bahkan, mereka bertekad mempertahankan masalah yang dianggap hak mereka ini sampai titik darah penghabisan. Namun Allah Azza wa Jalla berkehendak lain. Dalam keadaan genting ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan solusi terbaik kepada salah seorang di antara mereka, yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, ayah Ummu Salamah, yang akhirnya mereka bersepakat perlunya seseorang menjadi penengah dalam perselisihan ini. Mereka membuat kesepakatan. Yang menjadi penengah dalam perselisihan yang sedang mereka hadapi adalah seseorang yang pertama kali masuk melalui pintu Bani Syaibah, yang sekarang disebut Babus Salam. Orang inilah yang nantinya memutuskan perkara mereka. Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, saat mereka hendak meletakkan Hajar Aswad, mereka berselisih, siapakah yang akan meletakkannya? Lalu mereka sepakat bahwa orang yang meletakkannya adalah orang yang pertama kali masuk melalui pintu ini, pintu Bani Syaibah. Kemudian Rasulullah SAW masuk melalui pintu Bani Syaibah. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, mereka mengatakan Al-Amin, orang yang terpercaya, maksudnya Muhammad, telah datang kepada kalian. Lalu mereka menceritakan permasalahan yang sedang diperselisihkan. Setelah itu, Rasulullah SAW meminta kain.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengangkat Hajar Aswad dan diletakkan di bagian tengah kain. Beliau memerintahkan kepada kelompok yang berselisih untuk mengangkat ujung-ujung kain. Mereka pun mengangkatnya. Setelah sampai pada tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya di tempatnya. Dengan cara ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusi terbaik, sebuah solusi yang adil, melegakan masing-masing kabilah dan menghindarkan mereka dari perang saudara. Tentang hal ini, penulis As-Siratun An-Nabawiyatus Shahihan mengatakan bahwa peristiwa renovasi Ka'bah telah menyingkap kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Quraisy. Mereka telah menjadikannya sebagai hakim dan menyebutnya dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Dalam renovasi Ka'bah, kaum Quraisy tidak mampu mengembalikan sesuai dengan aslinya sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak memasukkan Al-Hijr, yaitu Hijr Ismail, dalam lingkup Ka'bah. Padahal sebelumnya Hijr Ismail termasuk dalam bagiannya. Oleh karena itu, ketika tawaf, harus melewati bagian luar Hijr Ismail. Di samping tidak memasukkan Hijr Ismail, kaum Quraisy juga hanya membuat satu pintu bagi Ka'bah, yaitu di sebelah timur. Pintu itu dibuat agak tinggi, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk. Yang menjadi penyebab ketidakmampuan orang-orang Quraisy berenovasi Ka'bah, karena mereka tertimpa krisis ekonomi. Hingga pada saatnya, pada masa kenabian, Ka'bah direnovasi kembali. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kalau seandainya kaumku tidak baru lepas dari kekufuran, maka sungguh aku telah merubah Ka'bah, dan aku akan membuat pintu timur dan barat, dan aku akan memasukkan Al-Hijr ke dalam lingkup Ka'bah." Berdasarkan hadis ini, Ibnu Zubair radhiyallahu anhu merenovasi Ka'bah sebagaimana petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membuatnya indah dan ukurannya sama persis dengan yang dibuat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pintunya dibuat dua, sebelah timur dan barat, sehingga orang bisa masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu lainnya. Saat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu terbunuh dan kekuasaan dipegang oleh Al-Hajjaj, dia mengembalikan Ka'bah sebagaimana kondisinya pada masa jahiliyah dahulu, dan masih tetap dalam keadaan seperti itu sampai sekarang. Al-Hajjaj berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair adalah hasil ijtihadnya sendiri. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah renovasi Ka'bah yang terjadi pada masa sebelum kenabian. Dalam peristiwa ini kita mengetahui bahwa Nabi kita telah dipercaya, bahkan sangat dipercaya oleh orang Quraisy sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau dipercaya menjadi penengah dalam sengketa Hajar Aswad, dan semuanya ridho terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita mengetahui bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijaga oleh Allah bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Allah tidak menghendaki tersingkapnya aurat Nabi, walau hanya sedikit sekali. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu kita. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.